Presiden Jokowi mau memperpanjang kontrak Freeport dengan 2 syarat. Padahal yang saya tahu 21 Oktober 2018 Indonesia sudah mengakuisisi 52,1% saham Freeport. Waktu itu dilunasi 3,8 miliar dolar Amerika. Dan pada 11 Oktober 2022, Presiden Jokowi di depan veteran, sekarang Freeport sudah milik Indonesia. Tapi mengapa mau diperpanjang kontraknya? Apakah memang anak negeri tidak mampu untuk mengolahnya, atau ya lebih untung dikontrakkan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Saya menjadi ikut bingung ketika ada kalimat dari Menteri Bahlil yang mengatakan Freeport akan dikontrakkan kembali, tapi ada 2 syarat. Apakah 1 atau 2 atau 5 syarat? Menurut saya itu yang membuat saya bingung. Mengapa sih tidak dikelola oleh anak negeri, atau memang anak negeri ini tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola sendiri, atau memang lebih untung dikontrakkan? Seperti kalau kalian punya rumah, daripada ditempati, dikontrakkan saja, sehingga kalian mungkin tidak menikmati atau tidak bisa menghasilkan sesuatu di rumah itu. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Dan sebenarnya dikontrakkan dengan dikelola sendiri oleh anak negeri lebih menguntungkan mana? Pertama kita baca di CNN Indonesia. Bahlil bocorkan Jokowi mau perpanjang kontrak Freeport dengan 2 syarat. Ini seperti yang ada di Kompas terkait dengan syarat tersebut. Tetapi kalau kita mengambil referensi pada ini 29 April 2023, di situ di Kompas, di Antara dulu. Presiden Jokowi, Freeport sekarang mayoritas sudah milik Indonesia. Ini disampaikan oleh 11 Oktober 2022. Kalau ada tanggal salah tadi di awal, mungkin diklarifikasi ya. Ini 11 Oktober 2022 yang di depan Kongres ke-12 Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI dan Munas ke-11 Persatuan Istri Veteran RI PVRI. Beliau mengatakan bahwa 50% saham perusahaan tersebut pada Juli 2018 sudah milik Indonesia, maksudnya sudah mayoritas. Karena sebelumnya hanya 9,3%. Tapi untuk apa kalau mayoritas tapi kemudian tetap dikontrakkan gitu loh. Ini kan jelas. Kemudian kita baca lagi di Sindo, judulnya menantang juga. Siapa pemilik saham mayoritas Freeport Indonesia, salah satu tambang emas terbesar di dunia. Ini kita ambil pada 24 Februari 2023, dan itu menceritakan bagaimana pada tahun 1967, Indonesia hanya memiliki saham yang sangat kecil di perusahaan tambang tersebut. Freeport McMoran mengantongi 90,64%. Intinya kita hanya 9,3 yang disampaikan tadi, yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi. Tapi pada 21 Desember 2018, kalau ada salah tanggal pada awal, diklarifikasi ya. 21 Desember 2018, pemerintah Indonesia berhasil mengakuisisi saham Freeport 52,1%. Perjanjian tersebut ditandatangani di dokumen dengan pelunasan transaksi 3,85 miliar dolar Amerika. Ini tidak kaleng-kaleng, tapi serius. Dan selanjutnya di CNBC, Jokowi, jangan pernah lagi mikir Freeport,
milik Amerika, itu milik Indonesia, tapi dikelola oleh Amerika. Wah, ayo pilih mana yang kalian? Oke, pilih yang terbaru saja, nanti kita hubungkan dengan yang lama. Yaitu kita baca di CNN Indonesia. Bahlil bocorkan Jokowi mau perpanjang kontrak Freeport dengan syarat. Menteri Investasi Kepala BPKM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Joko Widodo bakal memperpanjang kontrak pengelolaan Freeport di Indonesia dengan catatan RI mendapatkan 10% saham tambahan. Jadi 51 atau 52% itu tadi kemudian nanti ditambah 10%. Tetapi pengelolanya bukan anak negeri. Atau gimana sebetulnya? Atau di perusahaan sendiri, itu yang kita clearkan. Saya kasih bocoran, dalam waktu beberapa terakhir ini kita sedang berbicara tentang kemungkinan perpanjangan pengelolaan Freeport. Jadi pemerintah memikirkan melakukan perpanjangan, tapi dengan penambahan saham kurang lebih 10%. Ini bocoran saja, nanti akan kami umumkan secara resmi. Menurutnya rencananya perpanjangan kontrak Freeport itu salah satunya lantaran pendapatan perusahaan yang semakin membaik dan grafik produksi yang peak pada 2030-2035. Bahlil menegaskan hasil produksi Freeport adalah buah eksplorasi selama 10-15 tahun. Ini memang Papua luar biasa, tambang emas terbesar di dunia. Pemerintah akan menghitung berapa lama perpanjangan yang pantas dengan melihat potensi cadangan Freeport yang masih ada. Bahlil mengatakan pemerintah ingin produksi Freeport terus naik hingga 2035 nanti. Ya, ke depan kalau kita bisa tambah 10%, itu sudah bisa jadi 61% saham. Jadi cukup bangga dengan 61 saham. Tapi pengelolaannya, itu yang menjadi masalah. Selain syarat penambahan 10% saham, Bahlil mengatakan pemerintah bakal mendesak Freeport membangun smelter baru di Papua. Bahlil menegaskan syarat tersebut adalah bentuk menuntut keadilan. Jadi tambah smelter di Papua dan menambah 10%. Itu persyaratan yang wajib. Menurutnya, dua syarat tersebut harus disetujui oleh Freeport. Bahlil bahkan sesumbar siap dievaluasi oleh Presiden Jokowi jika negosiasi tersebut gagal. Ini kok saya yang kurang paham juga. Dua syarat tersebut harus disetujui oleh Freeport. Padahal kita kan yang mempunyai saham terbesar, 50,2. Jadi kan sebetulnya menentukan kita. Coba, saya gagal paham mungkin ya ini ya. Jadi Freeport bukan memberikan perpanjangan ke orang lain, memperpanjangkan diri kita sendiri karena ini punya pemerintah Indonesia yang dimiliki sahamnya oleh negara sebesar 51%. Freeport harus mau, bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport nggak mau nambah, ya saya siap dievaluasi. Kok harus mau? Ya memang wajib mau, karena kan ya 51%, 52%. Ini kok saya gagal paham. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sekali lagi saya agak gagal paham ini terkait dengan 51-52% yang semenjak 2018 sudah dikuasai oleh Indonesia. Dan di mana-mana Pak Presiden Jokowi mengatakan jangan mikir Freeport itu milik Amerika, itu milik Indonesia. Ya, sebelum itu tahun 1967 meskipun itu adalah sebuah perusahaan Amerika, rasanya itu sudah milik Indonesia. Mengapa? Ya itu kan di bumi Papua, di bumi Indonesia. Jadi agak aneh juga. Tapi sebetulnya bagaimana? Menurut analisis saya, pertama, ini menurut saya perlu diklarifikasi ya. Sebenarnya keberadaan 52-51 saham adalah milik pemerintah Indonesia, itu berefek pada apa ya? Kalau misalkan sampai pada, ya kalau penguasa saham itu sampai pada pengelolaan, menurut saya Freeport sudah harus ikut. Persyaratan dua tadi, 10% tambahan tambah saham kita, menurut saya kok kurang pas ya. Kita itu sudah mayoritas. Dalam bahasanya Pak Jokowi, jangan mikir Freeport itu milik Amerika, itu milik Indonesia. Jadi sebetulnya kalau ngomong
pengelolaan menurut saya seharusnya ya Indonesia. Meskipun ada sebuah perusahaan Freeport McMoran, tapi 51-52% itu milik Indonesia. Jadi sebetulnya yang menentukan Indonesia. Bahkan kalau ngomong yang kedua, terkait dengan tenaga kerja, bagaimana orientasinya, menurut saya ya, yang menentukan pemegang saham terbanyak. Jadi perusahaan tersebut sudah dikuasai, sudah dibeli, sudah dikuasai oleh Indonesia. Meskipun sekali lagi Freeport itu di bumi Indonesia, tapi kita sudah membeli saham yang menjadi mayoritas. Jadi sebetulnya kalau ngomong ada dua syarat, yaitu penambahan 10% saham, kemudian ada pembangunan smelter. Kalau menurut saya sih baik-baik saja sih tambah 10%, tapi kalau menurut saya lebih baik karena sudah berkuasa, sudah menguasai, maka terkait dengan pembuatan kebijakan ya tergantung pada siapa yang mayoritas saham itu. Mungkin kalian juga kalau ada yang bisa menjelaskan ini kita diskusi supaya kita jelas. Kalau menurut saya kok kita sudah mayoritas semenjak 2018. Berbeda dengan 1967 waktu itu Freeport McMoran, Amerika, itu menguasai 90, sekian persen. Kita hanya 9,6%, 93 atau 96%, pokoknya nggak sampai 10%. Jadi kan sebetulnya kita sudah luar biasa mulai 2018. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga ketika ya sudah saatnya bahwa Freeport itu ya dikelola oleh Indonesia menurut saya ya. Apakah memang anak negeri itu tidak mampu? Kalau menurut saya kalau diberi kepercayaan mampu saja, apapun lah. Semuanya memang berasal dari nol, berawal dari proses. Jadi apa yang ada dilihat itu pasti bisa lah. Dan kalau kita ngomong Amerika, Freeport McMoran, Amerika, itu kan jelas ya, itu tanah milik bumi negeri pertiwi. Jadi kan lebih, apalagi di pegunungan, lebih mudah orang Indonesia itu mengenalnya terkait dengan ya pengelolaannya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya ini Menteri Bahlil, Menteri Investasi ini mungkin perlu menjelaskan ya, mengapa terlalu bersemangat untuk menambah 10% saham tersebut. Yang menurut saya sebetulnya tidak terlalu berpengaruh. Yang lebih penting lagi itu adalah Freeport sesudah 51-52% semenjak 2018 itu ya segera tidak cukup hanya pemilik mayoritas saham, tetapi pengelolaannya ya pemerintah Indonesia. Sehingga bagaimana ya pemerintah Indonesia. Sehingga terkait dengan keuntungan ya pemerintah Indonesia. Tidak sebelumnya yang 90, sekian persen milik Freeport McMoran dan hasilnya akan dibawa ke sana meskipun itu bumi pertiwi. Mungkin kalau kita tahu suasana pada 1967, itu memang suasananya yang mungkin berbeda dengan saat ini. Pada waktu itu mungkin anak negeri, kader-kader Indonesia belum mampu untuk mengelolanya. Tapi kalau sekarang menurut saya orang-orang Indonesia itu orang hebat. Akan lebih baik dimotivasi mengarah ke sana. Jadi sesudah 51-52% saham, selanjutnya dimotivasi bagaimana pengelolaan terkait Freeport tersebut. Tidak melulu dikelola oleh asing. Ini tentunya dengan hasil bumi yang lainnya ya. Karena kalau tetap tidak mempunyai kekuasaan untuk mengelola, untuk apa sih mempunyai mayoritas saham atau bahkan tambah 10% sahamnya? Tidak terlalu berpengaruh. Bahwa ada keuntungan nanti yang dibagi, iya. Ya seperti kita berdagang atau berkonsinyasi itu pasti iya. Tapi kan keuntungannya berbeda kan? Apa seandainya kita kelola sendiri. Semoga menjadi pengetahuan bagi kita semuanya. Ini sebuah kritik menurut saya. Kalau memang saya salah kritiknya, coba saya diluruskan.
Kalau menurut saya, akan lebih baik anak negeri yang mengelolanya karena sudah 51,22%, bahwa tambah 10% itu menurut saya nggak terlalu penting. Ya, bahwa pentingnya untuk menambah pendapatan iya, tapi sebetulnya kita sudah bisa menguasainya dan mengelolanya itu lebih penting. Mendidik anak negeri itu lebih penting. Dan terkait dengan smelter, yaitu saya pikir sebuah usulan ya. Di luar dari itu semuanya, maksudnya para pemilik saham dan Indonesia mensyaratkan, ya itu bagus. Tapi bahwa rasa kepemilikan kita terhadap Freeport, menurut saya kurang 100% karena kita belum mampu untuk menjadikan Freeport itu adalah sesuatu bagi kita bersama. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.